salah satu dosa yang paling besar dalam kehidupan kita, melebihi dosa zina, melebihi dosa membunuh, melebihi dosa minum khamr, yaitu adalah dosa ketika meninggalkan sholat. Bahkan para ulama sendiri pun mereka berbeda pendapat tentang masalah sholat. Jumhur ulama mengatakan siapapun yang meninggalkan sholat terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama, kalau dia meninggalkan sholat karena dia menafikan kewajibannya, lalu mengatakan bahwasanya sholat itu tidak wajib, maka dia telah kufur kepada agama Allah dan telah keluar dari agama Allah. Maka walaupun dia KTP-nya muslim, tetapi dia telah kafir. Tidak boleh disolatkan pada pekuburan kaum muslimin. Kalau dia punya anak perempuan, tidak boleh menikahkan putrinya. Dan kalau meninggal tidak diwarisi hartanya. Kalau kita ngobrol sama orang, Pak, kok nggak sholat? Sholat itu nggak wajib. Sholat itu tidak wajib. Pak, sholat wajib. Pak Aki mau sholat? Enggak, sholat itu tidak wajib. Tidak usah ngomongin saya lagi ya. Sholat tidak wajib, titik. Harga mati. Kemudian dia tidak lagi mau melanjutkan. Maka sesungguhnya ketika dia mengingkari kewajiban, maka sebagian ulama sepakat, maka seluruh para ulama sepakat bahwasanya orang yang mereka mengingkari kewajiban sholat itu sesungguhnya dia telah kafir. Kenapa ada orang bisa mengingkari kewajiban sholat? Ada banyak sebab. Satu, sesungguhnya dia terlalu bodoh sampai bodohnya tidak menjadikan dia faham tentang persoalan-persoalan yang berkaitan tentang rukun dan tiang agama. Kebodohan ini apabila dia dapatkan karena kemalasan dia untuk mengakses ilmu, kebodohan ini tidak dimaafkan oleh Allah. Karena apa? Kebodohan itu merupakan kebodohan yang dia sengaja ketika membodohi dirinya sendiri. Jadi tidak semua orang bodoh itu dimaafkan sama Allah. Kapan kebodohan itu dimaafkan oleh Allah? Kalau antum berada pada satu pulau yang jauh dari akses masyarakat, sampai tidak ada yang memberitahu antum tentang masalah hukum sholat, dan antum tidak punya referensi tentang masalah sholat, sampai antum ketika diberitahu tentang sholat, antum mengatakan sholat tidak wajib. Kebodohan saya dan antum dalam posisi ini insya Allah dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau saya dan antum berada pada satu lokal masyarakat, akses kita kepada masyarakat banyak, akses kita ke masjid banyak, bahkan akses kita mendapatkan ilmu agama juga sedang dipermudah sama Allah, kemudian kita mengatakan bahwasanya sholat tidak wajib karena kebodohan kita, kebodohan ini tidak dimaafkan oleh Allah, dan ini berakibat bisa jadi dia keluar dari Islam. Ada pula orang yang tidak meyakini wajibnya sholat itu karena takwil yang salah. Itu yang kedua. Takwil itu apa? Interpretasi kepada dalil. Sampai ketika dia mendapatkan guru yang salah, sampai dia mengatakan sholat itu tidak wajib. Kenapa? Karena yang penting itu mengingat Allah. Kalau sudah ingat, sudah. Dan tidak ada lagi kewajiban untuk sholat. Kenapa? Karena fungsinya sholat ingat sama Allah. Berarti kalau saya sudah ingat, berarti saya tidak perlu sholat. Itu namanya ajaran kepercayaan. Eling, yang penting eling. Makanya saya ketika pernah di Magelang itu ngisi pesantren kilat, ada bapak-bapak di pinggir sawah lagi duduk-duduk, saya temenin Pak, ngobrol kita, kemudian berkumandang adzan. Kemudian saya ngajak bapak itu, ayo Pak sholat Pak, monggo Mas sholat duluan. Ya sudah, saya pikir beliau nanti sholatnya, karena banyak orang selalu beralasan kotor pakaiannya ketika mau sholat, akhirnya mengakhirkan. Walaupun kadang-kadang 1 tahun pakaiannya masih kotor aja, tidak sholat-sholat juga banyak. Saya sholat. Ketika saya balik menuju ke tempat lokal saya mengajar di pesantren kilat, ternyata bapak itu masih di pinggir sawah itu. Saya duduk lagi, ngobrol lagi. Saya pikir nanti pulanglah dia 4:30. Ternyata sampai jam 5, ternyata dia belum beranjak dari tempat duduknya. Saya ngomong, Pak sudah jam 5, bapak tidak pulang sholat. Ternyata beliau kemudian langsung menuturkan sebuah jawaban. Dia berkata kepada saya, tujuan sholat itu apa Mas? Masya Allah. Saya ditanya Pak sama petani Pak, bapak-bapak. Padahal saya fakultas syariah saat itu. Ya saya jawab, sholat itu tujuannya apa ya Pak? Untuk melaksanakan ibadah. Bukan, boten. Untuk kemudian supaya menahan dari nahi mungkar Pak, nafsu dan kemudian angkara murka. Oh boten, enggak. Masya Allah. Syekh saya aja nggak pernah muji saya kayak gitu.
Ini beliau kemudian ngomong. Lalu setelah itu kemudian saya akhirnya mencoba merendah dan berkata, lah terus fungsinya sholat itu apa Pak? Kemudian beliau membacakan ayat, aqimis sholata lidzikri, tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Berarti tujuan sholat itu mengingat Allah. Kalau kita sudah ingat Allah, berarti itu sudah cukup. Berarti tidak usah sholat. Kenapa? Karena sesungguhnya sholat itu hanya membantu kita untuk ingat sama Allah. Eling. Kalau sudah eling, sudah tahu, sudah percaya, sudah ingat, sudah. Jenengan sholat. Kamu tadi sholat karena jenengan belum eling, belum ingat sama Allah. Makanya sholat. Kalau saya sudah ingat sama Allah sebelum jenengan sholat. Jadi saya tidak sholat. Saya itu Pak, Fakultas Syariah itu semester 6 pusing kepala saya. Saya terus piye nih jawabnya ini. Kemudian saya sampaikan kepada beliau, Pak, namanya sholat itu kewajiban, syariatnya sholat. Salah satu tujuannya mengingat Allah, tapi bukan satu-satunya tujuan. Bahkan Nabi ketika meninggal pada hari Senin pun, pada waktu subuh pun masih melaksanakan sholat. Padahal di waktu duha Senin itu beliau meninggal dunia, tapi tidak nyampe. Orang semacam ini harus dikembalikan kepada ahlul ilmi. Apakah kafir atau tidak kafir? Dan bisa jadi dia kafir, tapi bukan saya dan antum yang memutuskan, ulama besar yang memutuskan. Maka orang yang semacam ini kemudian akhirnya berakibat pada urusan besar. Makanya kemudian disebut dengan sholat itu tiangnya agama. Siapapun yang meruntuhkan berarti telah meruntuhkan agama. Makanya jangan main-main. Antum yang laki-laki ketika sudah ingin menikah dengan seorang akhwat, kok tiba-tiba akhwatnya cerita, sebelum antum melangkah lebih serius dia berkata, bapak saya tidak pernah sholat. Nah itu antum harus hati-hati, siapa yang akan menjadi wali nikahnya bagi akhwat yang antum menikahi ketika walinya bapaknya tidak sholat. Kalau Imam Ahmad itu lebih jelas. Imam Ahmad itu jelas mengatakan seorang bapak yang tidak sholat tidak bisa menikahkan putrinya. Kenapa? Karena wali itu dipakai di dalam pernikahan ketika menikahkan putri, ketika wali itu memenuhi syarat, dan salah satu syarat itu adalah menegakkan sholat. Makanya kalau ada orang yang kemudian meninggalkan sholat ketika dia semacam ini, ketika mengingkari kewajibannya telah kufur. Sebagian ulama, jumhur ulama ini, sebagian besar ulama mengatakan kalau dia mengingkari kewajiban sholat karena dia males tidak bisa dihukumi kufur, tetapi dihukumi sebagai pelaku dosa besar. Itu mayoritas ulama. Tapi Imam Ahmad tegas. Ketegasan Imam Ahmad yang disebut dengan Imam Ahlus Sunnah mengatakan siapapun yang meninggalkan sholat, entah mengingkari kewajibannya ataupun dia karena males, maka hukumnya sama. Dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan itu masalah sholat. Makanya kemudian dalam konteks kita memahami sholat itu bukan masalah yang sepele, dalam masalah besar itu dalam masalah sholat. Makanya sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, idza duyi'atis sholatu fakanat lima siwaha adiyah. Makanya kalau ada orang dalam persoalan sholatnya dia sudah meremehkan, pastikan semua urusan selain sholat pasti dia akan lebih remehkan. Kenapa? Sama Allah saja dia remehkan. Makanya tertibnya hidup kita dan rapinya hidup kita terletak bagaimana rapinya kita ketika menjaga sholat. Makanya orang yang tidak melaksanakan sholatnya ataupun dia meletakkan sholat dalam posisi yang dia remehkan, sesungguhnya banyak keburukan yang akan dia dapatkan. Salah satunya pasti tidak bisa mengontrol syahwat. Makanya Allah sampai sebutkan di dalam surat Maryam, fakhalafa mim ba'dihim khalfun adha'us sholata wattaba'us syahwat. Makanya sampai Allah menyampaikan dalam surat Maryam, akan datang satu kelompok manusia yang dia adha'us sholata, meremehkan sholat. Kalau sudah meremehkan sholat, maka akibat yang pertama yang dia akan rasakan wattaba'us syahwat, pasti dia tidak bisa mengontrol dirinya ketika mengikuti syahwat. Makanya maaf, orang kok sampai berzina itu biasanya berantakan sholatnya. Orang kok sampai kemudian dia mempermainkan perempuan, sampai melecehkan perempuan, sampai kemudian dia nikmati perempuan itu kemudian ditinggalkan, pasti dia meremehkan sholat. Kenapa? Allah jelas mengatakan dalam surat Maryam, satu kelompok yang meremehkan sholat, pertama kali hukuman yang Allah berikan itu apa?
wattaba'us syahawat, pasti dia akan diikutkan kepada syahwatnya dan tidak mampu menahannya. Makanya hari ini kalau kemudian kita menjumpai di Indonesia, kok sampai kita bertanya, kenapa Indonesia itu negara mayoritas kaum muslimin tetapi pengakses pornografi itu yang besar, 5 besarnya itu salah satunya Indonesia, itu pasti ada kaitannya dengan sholat. Karena kalau seseorang itu telah rapi sholatnya dan telah disiplin dalam setiap sholatnya, Allah bantu dia untuk mengendalikan nafsunya dan syahwatnya. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Makanya Bapak dan Ibu perhatikan, kalau kita mendapati anak kita tidak puasa sampai umur 10 tahun, kita tidak diperintahkan untuk mukul. Ada nggak perintahnya untuk mukul kalau anak kita tidak puasa? Tidak ada. Kalau kita mendapati anak kita tidak sedekah sampai 10 tahun, tidak suruh mukul. Tapi justru kalau anak kita sampai 10 tahun kok tidak sholat, disuruh mukul. Kenapa? Karena setiap anak yang apabila dari kecilnya sudah meremehkan sholat, kok sampai 10 tahun dia tidak memperhatikan sholatnya, kemudian kita tidak pukul sampai dia meremehkan sholatnya, pertama kali yang akan terjadi setelah balik, dia itu akan ngikutin syahwat. Makanya hari ini kita jumpai zina dilakukan bukan hanya mahasiswa tetapi anak SMP dan SMA. Kenapa? Dari kecilnya sudah berantakan hubungan dia dengan Allah dalam masalah sholat. Jadi maaf ya setiap orang tua, kalau antum punya anak sholatnya susah diajak untuk sholat, dicek itu handphonenya, buka historinya. Karena biasanya di situ akan berantakan sebagaimana yang Allah katakan, adha'us sholata wattaba'us syahwat. Orang kalau sudah adha'us sholata, meremehkan sholat, pasti wattaba'us syahwat, pasti ngikutin syahwat. Makanya kalau ada orang yang sedang merapikan hidupnya dia dengan kemudian sholat, maka dia sedang merapikan pertolongan Allah untuk turun pada dirinya. Allah akan merapikan bagaimana dia mengatur syahwatnya, dan syahwatnya akan diletakkan pada tempat yang hak dan tempat yang benar. Tapi kalau orang sudah meremehkan ikatan dia dengan Allah dalam masalah sholat, pasti dia tidak akan mampu mengalahkan syahwatnya, dan syahwatnya akan diletakkan pada sesuatu yang haram. Bapak lihat saja, orang yang kemudian zina itu pasti ada unsur dia meremehkan sholat. Anak SMP kok sampai kemudian buka bajunya, sampai kemudian dibuka, sampai kemudian digerayangi dalam tanda kutip maaf oleh teman laki-lakinya di kelas, di syuting, dan mereka merasa biasa dengan itu, pasti rusak itu sholatnya. Makanya kenapa anak kita disuruh untuk kemudian disuruh menjaga sholatnya dari waktu kecil. Kalau anak kita sudah rapi sholatnya dari semenjak balik, Allah akan bantu anak itu ketika bertumbuh kembang melewati masa pubertasnya itu aman karena dilindungi oleh Allah ketika dia menjaga hubungan dia dengan Allah dalam masalah sholat. Makanya tidak ada orang yang rajin sholat kemudian syahwatnya kemana-mana, itu tidak ada Pak kalau sholatnya benar. Makanya maaf ya, kalau dulu kita sering nonton catatan si boy, sebenarnya tidak ada itu. Catatan si boy kan, si boynya kan rajin sholat, ada sajadah di mobilnya. Setelah itu pacaran ke banyak perempuan, tidak mungkin Pak. Lagian kalau sholat juga tidak ada sajadah Pak, karena sholatnya di masjid. Karena orang kalau sudah betul-betul memperhatikan sholat, kalau misalkan si boy itu betul-betul memperhatikan sholat, itu pasti akan dijaga bagaimana dia mengelola syahwatnya. Ya, saya perlu luruskan ini. Saya tidak ada masalah sama Ongki Alexander, tidak ada masalah. Saya citra dalam film ini yang ingin saya sampaikan itu tidak benar kayak gitu. Seakan-akan kalau orang sudah sholat kemudian boleh pacaran, tidak mungkin Pak. Pasti ada yang Allah akan mengendalikan itu. Makanya itulah yang menjadikan akhirnya seseorang di dalam persoalan sholat itu persoalan yang besar. Makanya sampai kita ketika mendapatkan kesulitan dan ujian dalam kehidupan kita, wasta'inu bisabri wassalah. Loh, saking pentingnya sholat itu sampai ketika perang pun sholat tidak digugurkan. Tidak digugurkan. Ada yang namanya sholat khauf. Bahkan ketika saya ataupun antum dalam kondisi sakit yang parah, ketika tidak bisa bergerak tangan dan kaki kita, apakah gugur perintah sholat? Enggak. Bahkan mata kita pun disuruh oleh Allah untuk sholat walaupun dengan kedipan mata untuk isyarat dalam sholat. Karena saking besarnya pengaruh sholat dalam kehidupan kita. Makanya kok sampai ada orang puasa enggak sholat, nah itu bingung itu. Itu kayak gali lubang tutup lubang. Padahal sebenarnya puasa itu lebih berat daripada sholat. Tapi kenapa ada orang yang mereka itu puasa tapi tidak sholat?
Karena memang pengaruhnya sholat itu, bagaimana setan itu membuat manusia supaya meninggalkan sholat itu. Dan itulah yang kita harus pahami, dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada dosa riba, berzina, membunuh. Karena sesungguhnya tidak ada apa-apanya dibandingkan meninggalkan sholat. Bukan berarti dosa membunuh ringan. Oh ringan Ustaz, enggak, dosa membunuh berat. Tapi dosa itu tidak akan pernah mampu mengalahkan dosa ketika meninggalkan sholat. Makanya orang yang sholat, sampai-sampai kita itu bayangkan, orang kalau sudah meninggalkan sholat, apapun itu, entah karena dia malas atau dia tidak sadar kewajibannya, sampai meninggalkan sholat, maka kita bisa membayangkan bagaimana kehidupan amalnya nanti di hadapan Allah. Karena apa? Meninggalkan contoh satu, sholat asar saja. Orang yang meninggalkan sholat asar saja diterangkan oleh Nabi, man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar itu, dia telah terhapus seluruh amalannya selama 1 hari. 1 hari terhapus. Itu baru meninggalkan sholat asar. Saking pentingnya sholat asar dibandingkan sholat duhur dan sholat maghrib. Loh, sampai meninggalkan sholat asar. Kalau ada orang yang berkata sama antum, saya sudah tidak sholat 6 tahun, antum bisa bayangkan itu, semua kebaikan yang dilakukan selama 6 tahun, ketika dia pernah nolong seorang ibu-ibu di pinggir jalan, ketika dia mungkin pernah mungkin pernah memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, semua kebaikan yang dilakukan itu ketika diiringi meninggalkan sholat asar saja, sampai 6 tahun tidak sholat asar, hati-hati. Rasulullah mengatakan siapapun yang meninggalkan sholat asar saja telah terhapus amal kebaikannya selama 1 hari. Itu baru sholat asar, belum sholat maghrib, belum isya, belum subuh. Makanya Masya Allah, itulah yang menjadikan parameter kita di dalam kehidupan agama terletak bagaimana kita memperhatikan masalah sholat dalam kehidupan kita. Makanya kalau kemudian kita dalam kondisi syahwatnya mengepung, mendorong-dorong kita untuk berbuat dosa, ambil wudhu, sholat. Karena tidak ada yang bisa mengendalikan nafsu kita selaku manusia kecuali sholatnya kita yang benar. Maka sholat itu yang menjadikan Allah menurunkan pertolongan untuk merapikan bagaimana syahwat kita supaya syahwat kita diletakkan pada posisi yang benar. Maka itulah yang kita pahami tentang masalah sholat.